Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep membuka diri menurut teori Johari Window. Joseph dan Harmington ini mengembangkan konsep Johari Window bahwa menggambarkan bagaimana seseorang itu berhubungan dengan orang lain dengan sebuah jendela. Jendela ini terdiri dari 4 kuadran, yang masing-masing dari kuadran itu adalah menunjukkan daerah diri. Yaitu diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi, dan diri gelap. Yang pada intinya, setiap orang itu tidak tahu benar dan menyeluruh tentang dirinya sendiri. Gambarannya seperti ini, ada 4 kuadran. Kuadran 1 atau diri terbuka atau open area adalah daerah yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Kelebihan kita yang kita ketahui dan yang diketahui oleh orang lain itu masuk dalam kuadran 1 atau diri terbuka. Kemudian kuadran 2 atau diri buta atau blind area tidak diketahui oleh diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Kuadran 3 itu adalah diri tersembunyi atau rahasia, jadi yang hanya diketahui oleh diri sendiri namun tidak diketahui oleh orang lain. Dan kuadran yang keempat atau diri gelap ini adalah unknown area, yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, bagaimana lebih lanjut keterangannya? Di sini, di kuadran 1 ini memuat segala aspek diri, yaitu informasi tentang diri kita, termasuk identitas, kemampuan, perasaan, tingkah laku, pikiran, dan sebagainya yang diketahui oleh kita sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Jika area ini makin lebar, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Artinya, kita memahami diri kita dan orang lain juga memahami kita. Sebaliknya, jika kuadran ini mengecil, maka komunikasi akan cenderung makin tertutup. Ketika memulai sebuah hubungan, kita akan menginformasikan sesuatu yang sifatnya ringan tentang diri kita. Namun makin lama, makin banyak informasi tentang diri kita yang akan kita sampaikan dan akan terus bertambah sehingga mengurangi dari hidden area. Makin besar open area, makin produktif dan makin menguntungkan untuk hubungan interpersonal kita. Kuadran 2 atau diri buta atau blind area adalah segala aspek diri yang diketahui oleh orang lain tapi tidak disadari oleh kita. Jika area ini makin lebar, maka akan terjadi kesulitan komunikasi. Orang lain sadar atau tahu sesuatu tentang diri kita, tapi kita sendiri tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Nah, dengan mendapatkan masukan dari orang lain, blind area ini akan berkurang. Jadi akan semakin mengecil. Menjadi kita akan menjadi lebih tahu tentang diri kita. Kita harus makin memahami kekuatan dan kelemahan diri kita yang diketahui oleh orang lain. Kuadran ketiga atau diri rahasia atau hidden area di sini adalah segala aspek diri yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Hidden area ini berisi informasi yang kita tahu tentang diri kita tapi tertutup bagi orang lain. Misalnya, persepsi kita mengenai atasan, mengenai pekerjaan kita, keuangan, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya.
Dengan tidak berbagi hidden area, biasanya akan menjadi penghambat dalam berhubungan dengan orang lain, sehingga akan terjadi miskomunikasi tentang kita. Jika dalam hubungan kerja, akan mengurangi tingkat kepercayaan orang. Nah, kuadran yang terakhir, atau kuadran 4, atau diri gelap, atau unknown area, di sini adalah aspek diri yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dan ini merupakan area yang paling kritis. Informasi yang tidak diketahui oleh orang lain dan diri kita sampai kita mendapatkan pengalaman atau orang lain melihat bagaimana kita bertingkah laku atau berperasaan. Misalnya, ketika pertama kali menyukai lawan jenis, kita tidak pernah bisa memastikan perasaan kita saat itu. Begitu juga dengan orang lain. Nah, jendela ini akan mengecil seiring kita tumbuh dewasa dan mulai mengembangkan diri atau belajar dari pengalaman. Bagaimana prinsip fungsi dari 4 kuadran Johari Window tadi? Fungsi kuadran ini, jika terjadi perubahan pada suatu kuadran, ini akan menyebabkan perubahan pada kuadran yang lainnya. Ya, jadi 4 kuadran itu selalu dalam lebar yang sama, dibagi dalam 4. Jika salah satu kuadran semakin lebar, berarti kuadran yang lain akan semakin mengecil. Semakin sempit kuadran 1 atau terbuka, maka akan semakin buruk komunikasi karena kita akan menutup informasi dan orang lain tidak bisa mengetahui apa yang kita mau. Meningkatkan komunikasi interpersonal berarti melakukan perubahan diri sehingga kuadran 1 ini akan menjadi lebih besar dan kuadran yang lain akan menjadi lebih kecil. Nah, ketika kuadran 1 menjadi lebih besar, otomatis komunikasi akan berjalan lebih mudah dan lebih lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Johari Window. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.